Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari sesi 168 mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu administrasi pendidikan. Akan saya ulang sedikit bahwa administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergio Vanni dan Sarver menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu menggunakan kemampuan dana dan tenaga seminimal mungkin, tetapi memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya yang baru dan selanjutnya. Lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja pada mereka. Saya akan membahas sedikit mengenai prinsip administrasi pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan merupakan pedoman pelaksanaan ilmu administrasi pendidikan di lapangan praktis, seperti dalam suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, hasil analisa dari Harold Kohns dan kawan-kawan tentang prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Taylor dapat digarisbawahi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan kembali prosedur dan teknik yang dilandasi oleh pengetahuan terorganisir. Yang kedua, mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya. Yang ketiga yaitu mencapai susunan kerjasama manusia, bukan individualisasi yang semeraut atau tidak menentu. Yang keempat yaitu bekerja untuk memperoleh output semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan segala kemampuan yang ada pada diri mereka dan kemakmuran persatuan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi dilihat dari konsep dan teori administrasi, maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan, pengarahan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi pemborosan atau efisiensi dan memaksimalkan tingkat pencapaian atau keefektifan potensi sumber daya yang tersedia. Berikut ini diuraikan fungsi-fungsi administrasi yang diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan, yaitu perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks kegiatan lembaga pendidikan. Yang pertama kita masuk yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, dan berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Perencanaan menurut Gibson et al. Mencakup kegiatan menentukan sasaran dan alat sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan hasil dari kesepakatan dan pengertian di antara personel sekolah tentang apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Perencanaan itu dapat diartikan juga sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses penetapan, dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, perencanaan adalah sasaran untuk bergerak dari keadaan masa kini ke suatu keadaan di masa yang akan datang sebagai suatu proses yang menggambarkan kerjasama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. Terdapat 9 manfaat perencanaan. Yang pertama yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Dan yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu, usaha, dan dana. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan memberi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama pendidikan. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing organisasi. Kegiatan pengorganisasian adalah untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya semua tugas dalam berbagai unsur organisasi secara proporsional. Dengan kata lain, pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstruktur tugas-tugas ke dalam subbab atau komponen-komponen organisasi. Pengorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam suatu organisasi. Menurut Quetelet, Joseph V. mengemukakan ada 5 kesuksesan organisasi, yakni yang pertama kualitas atau quality, yaitu organisasi memberikan kualitas pelayanan yang tertinggi kepada pelanggan atau customer untuk menjamin kepuasan mereka. Yang kedua, pertumbuhan atau growth, yaitu menjamin adanya pertumbuhan jangka panjang dan pertumbuhan pasar secara kompetitif. Yang ketiga, orang-orang atau pupil, yaitu menjamin bahwa pemerintah dan satuan pendidikan mempunyai orang-orang yang diperlukan untuk mengembangkan misi. Yang keempat, tingkah laku, yaitu mengantri bisnis organisasi dalam tindakan yang konsisten yang mengacu kepada kualitas pendidikan sebagai standar pertumbuhan utama dari organisasi dan memaksimalkan nilai-nilai pencapaian misi. Yang ketiga yaitu tentang keuangan.
yaitu kemampuan yang memelihara dan mengelola keuangan atau anggaran secara konsisten sebagai faktor utama pertumbuhan organisasi dan memaksimalkan nilai para pemakainya. Kita lanjut, fungsi ketiga yaitu fungsi penggerakan. Menggerakkan menurut Terry berarti merangsang anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan kepada daerah dan kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personal melaksanakan program kerja sekolah. Menggerakkan adalah tugas pemimpin dan kepemimpinan. Kita lanjut, fungsi berikutnya yaitu fungsi pengkoordinasian. Koordinasi berarti penerapan sistem formal untuk mencapai koordinasi lebih besar dari pimpinan teras sebagai pengaman. Sistem koordinasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi dan umumnya krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola dan solusinya adalah kolaborasi. Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang terhadap pencapaian tujuan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Coates dan O'Donnell mempergunakan istilah directing sebagai fungsi terpenting dalam menggerakkan bawahan. Nawawi mengemukakan bahwa directing adalah memelihara, menjaga, memajukan organisasi melalui setiap personal, baik itu secara struktural maupun fungsional. Kita lanjut, yang terakhir materi mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup berarti apa saja sih yang dibahas mengenai administrasi pendidikan ini? Baiklah, langsung saja. Ruang lingkup pendidikan terbagi beberapa. Yang pertama, administrasi kurikulum. Definisi kurikulum yang dikemukakan oleh salah satu yang ahli dalam bidang administrasi pendidikan, yaitu berbunyi, semua aktivitas dan semua pengalaman yang melibatkan semua murid di bawah pengarahan sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Kita lanjut. Yang kedua yaitu administrasi personel. Memberikan layanan penataan dalam memilih, mengangkat, menempatkan, membimbing, dan mengawasi, bahkan sampai pada proses pemberhentian, mutasi, dan promosi pegawai baik itu guru atau karyawan tata usaha sekolah. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa kegiatan administrasi personalia ini cukup luas, berangkat dari penerimaan pegawai guru sampai pada pemberhentiannya. Yang ketiga yaitu administrasi murid. Menekankan pada masalah pembinaan siswa secara intensif. Misalnya, menyangkut masalah pemahaman tentang hal dan kewajiban sebagai seorang murid yang dilengkapi dengan segala fasilitas yang mendukung pelaksanaan kedua tuntutan tersebut. Umpamanya, harus tersedia form-form khusus atau lembaran presensi, daftar nilai, daftar kelas yang berisi nilai seluruh siswa per kelas dan lain-lainnya. Yang keempat ada itu administrasi material. Semua alat dan perlengkapan yang ada, baik langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, yang disebut dengan sarana, maupun yang bersifat pendukung saja dan tidak langsung digunakan oleh PBM atau disebut dengan prasarana. Yang kelima, administrasi keuangan pembiayaan pendidikan. Ini merupakan langkah pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan dan menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah.
Semua kebutuhan baik itu bidang personal, material, kesiswaan, dan lain-lain akan mudah terpenuhi apabila suatu organisasi memiliki biaya yang cukup. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata atau salah materi yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.